khususnya seperti tayangan ya. Terima kasih pertama Mbak Nita atas pembukaannya, juga semua tim Enviro ya, ada Kak Indah, kemudian ada Mas Kriston, kemudian juga tentu saja ini saya senang sekali hari ini bisa ketemu lagi secara online dengan banyak teman-teman semua. Jadi ini kalau dari teman-teman yang hadir, saya kira sangat lengkap ini. Jadi ada yang dari akademisi, pakar, bahkan dari Universitas Papua itu ya di Manuari, dari Papua, kemudian juga sampai ke Sumatera juga ada, Kalimantan ada. Jadi dari berbagai universitas dari Indonesia banyak sekali yang hadir. Kemudian juga dari teman-teman NGO, terima kasih juga sudah hadir berpartisipasi. Kemudian juga teman-teman media juga hadir hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman dari sektor swasta. Ini ada dari sektor energi, kemudian juga mungkin dari sektor kehutanan, pertanian, perkebunan itu ada hadir juga. Kemudian juga teman-teman dari pemerintah, dari berbagai institusi juga hadir hari ini. Terima kasih telah hadir. Pertama itu. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kami dari Environment Institute itu secara rutin menyelenggarakan diskusi interaktif. Jadi format diskusi interaktif ini memang kita desain agar kita bisa benar-benar punya waktu untuk berbagi berkaitan dengan isu yang yang kami sampaikan. Jadi paparan isu yang kami sampaikan itu sifatnya adalah pemantik diskusi, dan ini dilaksanakan online karena juga tidak terlepas dari situasi COVID ini yang ternyata akhirnya membuat banyak kita harus berkreatif. Salah satunya hal ini, dan ternyata banyak yang antusias. Jadi ini seri yang kedua. Seri yang pertama kita membuat 2 batch. Seri pertama jadi ada 2, batch 1, batch 2. Tadinya seri kedua ini kita melaksanakan juga 2 batch, tapi kita pertimbangkan di bulan Ramadan kita juga akan melaksanakan agenda format yang berbeda. Jadi mungkin untuk sustainability question ini hanya satu batch saja. Kemudian kita memang mengangkat isu sustainability Environment Institute itu karena kita memang memasuki dekade sustainability revolution. Artinya bahwa semua pihak sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mau, kita berhadapan pada situasi sustainability revolution. Artinya bahwa semua aktivitas kita, kehidupan sehari-hari, mau tidak mau kita harus menghasilkan atau berada pada posisi yang sustainable. Jika tidak demikian kita menghadapi permasalahan. Nah, sebenarnya COVID-19 ini, kemudian juga perubahan iklim itu juga bagian dari situasi yang sebenarnya tidak sustainable ya. Inilah juga yang nanti kita menjadi bagian dari bahasan. Kemudian saya kira di di slide berikutnya jadi mungkin perlu saya sampaikan, jadi kenapa kita beri nama Sustainability Quotient. Jadi hal ini selalu kita sampaikan di awal, di setiap seri kita selalu sampaikan. Jadi ada beberapa slide yang akan selalu sama. Jika teman-teman, rekan-rekan ada yang sudah pernah mengikuti di seri atau batch sebelumnya. Jadi Sustainability Quotient itu kita harapannya kita semuanya yang hadir di sini nanti memiliki kapasitas untuk bertindak di organisasi, di tempat kerja kita, baik internal organisasi maupun berinteraksi dengan organisasi lain, sehingga kita secara keseluruhan mampu bersama-sama menghadapi sustainability revolution atau kondisi di mana kita berhadapan dengan berbagai keterbatasan kapital alam yang disediakan oleh bumi. Oleh karena itu kita seri ini kita namakan Sustainability Quotient. Harapannya karena quotient itu adalah tingkat kapasitas, maka
kita setiap waktu selalu bersama-sama kita meningkat kapasitas itu, sehingga kita sebagai bangsa punya kapasitas untuk menghadapi nanti kalau berhadapan dengan situasi krisis global, khususnya berkaitan dengan sustainability yang hari ini juga akan saya singgung, bagaimana apa yang terjadi diperkirakan tahun 2030. Terus metodenya itu kita menggunakan pendekatan transdisiplin. Nah, inilah yang berbeda dari diskusi ilmiah yang biasanya dilakukan juga untuk berbagai misalkan jaringan ahli perubahan iklim melakukan diskusi ilmiah. Environment Institute menyampaikan menyelenggarakan diskusi interaktif ini dengan pendekatan transdisiplin. Jadi transdisiplin ini sudah mulai diperkenalkan di universitas yang cukup maju mendefinisikan atau menerapkan ini adalah dari Institut Teknologi Bandung dari ITB. Yang apa yang dimaksud dengan transdisiplin yaitu bahwa aktivitas ilmiah itu melibatkan dengan semua stakeholder masyarakat. Jadi apapun yang dihasilkan oleh masyarakat, oleh stakeholder itu dianggap sebagai ilmu. Jadi itulah berbedanya. Kalau pandangan saya sebagai akademisi kadang mengkritisi bahwa seolah-olah hegemoni ilmu pengetahuan itu hanya di lingkup universitas saja, tetapi dengan pendekatan transdisiplin, anggapan-anggapan umum, opini umum, kemudian berbagai temuan-temuan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan keseharian itu juga dianggap sebagai ilmu yang perlu diakumulasikan dengan ilmu yang dihasilkan oleh universitas atau lembaga penghasil ilmu lainnya. Kemudian diskusi interaktif seperti tadi disampaikan bahwa kita punya banyak waktu untuk diskusi interaktif. Jadi masing-masing sudah punya banyak pengalaman. Kita berbagi bagaimana kita bisa dalam hal ini khususnya topiknya adalah perubahan iklim, bagaimana kita bisa menghadapi perubahan iklim bersama-sama. Nah, sustainability ini adalah slide ketiga yang selalu saya sampaikan di setiap sustainability quotient series. Jadi agar kita membangun satu kesepahaman bahwa sustainability itu adalah ability to sustain. Jadi kemampuan kita untuk menjaga kelestarian, keharmonisan kita dengan alam, sehingga kita mencapai kesejahteraan tetapi tanpa mendeplesi atau menggunakan secukupnya sumber-sumber dari alam, sehingga sumber-sumber dari alam terus mampu menghasilkan tanpa terganggu kapasitas carrying capacity-nya. Oleh karena itu ada istilah do more with less. Itu jadi ini sering digunakan perusahaan-perusahaan yang sudah menyusun laporan seperti contohnya laporan sustainability report itu menggunakan itu kadang ada rumusnya kalau secara kuantitatif. Jadi kalau sustainability berkaitan dengan aktivitas sosial maka menghasilkan lebih banyak itu dianggap sustainable. Namun kalau terkait dengan penggunaan sumber-sumber daya alam pada saat menggunakan lebih sedikit itu lebih sustainable. Jadi sustainable itu bisa diterjemahkan secara sederhana dengan kita melakukan lebih tapi dengan menggunakan lebih sedikit. Dan pendekatan sustainability juga ada dua, ada yang soft approach sama hard approach. Yang soft approach itu pokoknya kalau ada perkembangan sustainability ada perkembangan itu sudah diakui adalah itu menuju sustainability. Jadi tidak kaku. Tapi yang hard approach itu adalah sustainable sama not sustainable. Jadi kaku sekali ada garisnya. Jadi sehingga sebenarnya kita tidak perlu banyak berdebat karena ruangnya semuanya ada, baik hard approach maupun soft approach. Baik Bapak Ibu, itu tadi pengantar yang selalu saya sampaikan di setiap awal diskusi untuk sustainability quotient. Jadi bagaimana keterkaitan antara perubahan iklim dengan COVID, yang sebenarnya ini bukan topiknya adalah bagaimana nanti setelah COVID. Tetapi sekilas saya sentuh bahwa dampak lingkungan dari pembangunan yang kita lakukan sangat banyak, dan apa yang terjadi saat ini itu juga bagian dari dampak dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan. Jadi yang kita bahas di batch sebelumnya, di seri sebelumnya itu
kita menyampaikan ada namanya pangolin efek. Jadi apa namanya, dugaan utama secara ilmiah dari terjadinya COVID itu adalah virus bersumber dari kelelawar, kemudian ada inang perantaranya yaitu terenggiling. Yang terenggiling ternyata menjadi salah satu komoditas perdagangan ilegal internasional yang termasuk kelompok besar. Dan disitulah semuanya berawal, konsumsi, penggunaan dan pemeliharaan apa namanya terenggiling itu mengakibatkan transmisi penyakit dari binatang ke manusia. Dan itulah terjadi bagaimana alam melakukan itu. Dan selain itu juga apa namanya kerusakan lingkungan mengakibatkan kelelawar juga bisa dapat berubah range kehidupannya, wilayahnya yang tadinya mungkin tidak masuk habitat manusia, dia bisa masuk ke habitat manusia karena range-nya berubah. Jadi ini apa namanya sekilas mengenai COVID. Artinya bahwa apa yang terjadi sekarang itu tidak muncul terjadi. Hanya perbedaannya isu perubahan iklim sama COVID adalah kalau COVID datang tanpa permisi ini mulai bulan Januari tadi dari Wuhan terus langsung apa namanya eksponensial itu grafiknya. Banyak teman-teman termasuk saya juga membuat model sama teman-teman permodelan membuat model eksponensial dan sampai sekarang masih secara umum global belum mencapai puncaknya meskipun ada indikasi nampaknya sudah mendekati puncak secara global. Tapi beberapa negara sudah melewati puncak seperti apa namanya Iran, kemudian Cina tentu saja paling awal. Dan apa namanya inilah yang berkaitan dengan dampak dari apa namanya lingkungan sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Kalau PBB mencatat dua sebenarnya karena kita masuk terlalu apa namanya terlalu jauh ke habitat satwa atau sebaliknya kita membawa satwa ke tempat habitat yang tidak seharusnya. Nah kemudian itu yang tadi saya sampaikan ini beberapa hal yang sangat berpotensi berpengaruh terhadap COVID. Tapi sekali lagi bahwa hari ini tidak membahas dampak perubahan iklim terhadap COVID, tetapi bagaimana aksi kita setelah nanti COVID akan berlalu. Jadi di sini terlihat bahwa di dalam tayangan terlihat jika sudah muncul bahwa perubahan iklim merupakan salah satu faktor utama munculnya yang dinamakan apa namanya new emerging infectious disease. Jadi penyakit-penyakit baru. Jadi itulah menjadi salah satu tantangan. Ada istilah more species less disease. Jadi semakin banyak spesies atau kondisi biodiversity yang normal itu menjaga jumlah penyakit. Dan PBB juga mencatat bahwa setiap 4 bulan itu muncul satu penyakit baru sejenis apa namanya emerging infectious disease itu. Jadi apa namanya ini menjadi perlu kehati-hatian itu bagi kita semua. Sehingga ini harapan awalnya adalah dengan adanya COVID ini awareness khususnya di aspek awareness itu ada peningkatan dan saya melihat ada indikasi itu karena ada beberapa kolega, teman dan teman baru yang selama ini belum pernah bersentuhan dengan perubahan iklim menghubungi saya untuk bagaimana bisa bergabung beraktivitas dan seterusnya. Ini indikasi bagaimana COVID mendorong isu perubahan iklim menjadi dan isu lingkungan lain menjadi lebih penting. Nah, kalau kita berawal mereview sedikit, khususnya teman-teman apa namanya yang mungkin baru awal ini berhadapan dengan isu perubahan iklim, jadi kita secara global itu punya tujuan utama. Jadi PBB dengan badan yang dinamakan UNFCCC itu punya tujuan global yaitu menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak melampaui 2 derajat Celcius. Jadi mudah-mudahan tayangannya sudah muncul. Jadi targetnya itu tidak melampaui 2 derajat Celcius. Kenapa tidak melampaui 2 derajat Celcius? Karena inilah historis atau sejarah, ada namanya history of 2 degrees, sejarah tentang 2 derajat. Dulu ada yang menemukan ahli ekonomi sebenarnya yang justru mengangkat isu ini. Jadi pada saat suhu bumi, pemanasan, kemudian melampaui 2 derajat, maka pola iklim berubah. Maka namanya perubahan iklim. Nah itu batasnya adalah angkanya
2. Kalau masih di bawah 2, maka iklim tidak berubah, hanya ada variabilitasnya. Tetapi tahun 2018 kemarin, IPCC, para ahli seluruh dunia, menghasilkan satu catatan penting bahwa ternyata batasnya bukan 2 derajat, tetapi 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, PBB goals-nya bergeser dari 2 derajat ke 1,5 derajat. Hingga muncullah istilah ambisi lebih, sehingga bagaimana kita memiliki ambisi lebih untuk mencapai 1,5 derajat, batasnya bukan 2 derajat lagi. Nah, kalau untuk mencapai 2 derajat itu dibutuhkan emisi global itu maksimal 40 gigaton di tahun 2030. Jadi di 2030 emisi global maksimal 40 gigaton jika kita ingin berada di bawah 2 derajat. Kalau ingin di bawah 1,5 derajat, maka kita maksimal 24 gigaton. Nah, angkanya berapa yang sampai dengan sekarang kita lihat. Nah, ini tahun 2030 itu maksimal 24 gigaton. Kalau dibagi penduduk dunia kurang lebih 8 miliar, maka jatah per orang adalah 3 ton per tahun kurang lebih. 3 ton. Nah, nanti kita lihat di Indonesia berapa. Sehingga itulah aspek keadilan, karena bagaimana kita bisa adil-adilkah saudara-saudara kita di Papua dibandingkan dengan penduduk Amerika yang punya pendapatan per kapita sangat tinggi dengan jatah sama-sama 3 gigaton. Itu yang menarik. Nah, ini adalah tujuan utama dari PBB dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi targetnya bergeser dari 2 derajat ke 1,5 derajat, bergeser dari 40 gigaton menjadi 24 gigaton. Nah, kemudian bagaimana dengan kesepakatan terakhir, yaitu tahun 2015, di mana kesepakatan Paris, semua pihak sudah menandatangani sepakat untuk mengurangi emisi. Tetapi ternyata setelah dikalkulasi, pada saat semua pihak melaksanakan 100% komitmennya terhadap kesepakatan Paris di tahun 2015, maka emisi di tahun 2030 itu antara 53 sampai 56 gigaton. Masih jauh di atas 40 giga, apalagi di atas dibandingkan dengan 24 gigaton. Oleh karena itu, antara tahun 2020 sampai 2030, semua negara diharapkan menambah targetnya, sehingga kalau di total akumulasi itu seluruh komitmen negara di seluruh dunia dapat diharapkan mencapai maksimal 24 gigaton. Nah, itulah yang sebenarnya ingin dibahas di tahun ini. Sayangnya karena ada COVID, semua agenda di tahun 2020 digeser di 2021. Sudah ada pembatalan dari PBB berbagai pertemuan. Masih ada satu saja agenda yang kemarin saya diberitahu di bulan Oktober, masih ada satu agenda, yaitu agenda persiapan untuk yang akan dilaksanakan di tahun 2021 itu. Tadinya rencananya bulan November tahun 2020 ini di Glasgow di Inggris, kemudian persiapannya di bulan Juni. Nah, tapi karena COVID digeser di tahun 2021, persiapannya di bulan Oktober. Tapi ini pun juga ada kemungkinan persiapannya digeser tergantung kondisi COVID di Jerman, karena yang bulan Oktober nanti persiapannya dilakukan di Jerman, pelaksanaan nanti pertemuan konferensi dunianya dilaksanakan tetap di Inggris. Nah, oleh karena itu muncullah yang tadi saya sampaikan, ambisi lebih, bagaimana semua negara ditagih untuk meningkatkan komitmennya, turun dari 53 yang sampai 56 sampai mencapai maksimal 24 gigaton. Tapi sekali lagi PBB menawarkan konsep yang namanya adil. Jadi kita tanggung jawab bersama tapi berbeda sesuai kapasitas negaranya. Itu ada prinsip-prinsip itu yang disampaikan oleh PBB, sehingga itu tadi, apakah kalau untuk 24 gigaton dibagi 8 miliar penduduk, maka satu penduduk kurang lebih 3 ton jatahnya, apakah itu dapat itu yang digunakan, sehingga jatah orang Papua, saudara-saudara negara atau mungkin negara-negara miskin di negara lain sama dengan negara kaya, jatahnya, apakah itu adil atau tidak. Jadi ternyata PBB sudah menawarkan tidak demikian.
boleh berbeda. Jadi negara maju harus lebih besar, negara berkembang boleh lebih kecil sesuai kondisi, sesuai kemampuannya. Nah, kemudian bagaimana dengan komitmen Indonesia? Nah, komitmen Indonesia untuk Paris, kesepakatan Paris tahun 2015 yang lalu, itu kita menyampaikan komitmennya, yaitu kita mengurangi emisi 29% dengan kemampuan kita sendiri tanpa bermitra dengan pihak lain, negara lain, kita mampu melakukan sendiri tanpa bantuan negara lain, kita mereduksi 29%. Atau kita mengurangi 0,8 gigaton. Jadi total diperkirakan emisi di tahun 2030 untuk Indonesia itu 2,8 gigaton. Jadi kalau dibanding tadi seluruh dunia kurang lebih 63 sampai 70, kalau tanpa tindakan aksi perubahan iklim maka kita masih kurang dari masih relatif rendah, bukan termasuk top emitter ya. Tetapi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana Indonesia berkaitan dengan emisi. Nah, kemudian apabila dengan kerjasama internasional maka kita berkomitmen untuk mereduksi emisi 38% dari 2,8 gigaton itu, atau mengurangi kurang lebih 1 gigaton. Nah, inilah komitmen Indonesia di tahun 2015 yang disampaikan secara formal di tahun 2016 dengan dokumen yang namanya First NDC, jadi NDC yang ke-1. Karena memang diharapkan ada perubahan. Nah, perubahan itulah yang nanti juga saya sampaikan. Nah, First NDC itu sudah disampaikan dan kita sudah komitmen. Dan ketentuannya adalah kita tidak boleh menurunkan target. Ketentuan itu lebih boleh, kurang tidak boleh. Angkanya demikian. Nah, kenapa angkanya demikian? Itu yang sampai sekarang itu adalah magic number, itu yang saya sering menggunakan istilah itu karena siapapun, saya belum pernah mendengar penjelasan yang perhitungan yang yang dapat menjelaskan angka itu. Termasuk angka sebelumnya adalah 26% komitmen Indonesia pada saat pemerintahan Pak SBY adalah 26%, itu ke komitmen sukarela. Kalau ini adalah karena dituntut secara legal oleh PBB meningkat menjadi 29. Nah, yang angka 26 pun dulu itu juga magic number. Nah, ini angka menambahkan pun banyak yang tidak tahu angka ini muncul bagaimana perhitungannya. Nah, kemudian bagaimana emisi Indonesia di tahun 2030? Jadi mulai 2020 sampai 2030 sumber emisi di Indonesia adalah bergeser. Tadinya sebelum 2020 adalah sektor kehutanan, kemudian bergeser menjadi sektor industri. Jadi di tahun 2030 emisi yang besarnya 2,8 gigaton itu 58%-nya dari sektor energi. Oleh karena itu betapa pentingnya isu sektor energi di dalam perubahan iklim di Indonesia. Yang kedua adalah 24% di sektor kehutanan. Jadi kehutanan masih pegang peranan penting. Yang lainnya relatif kecil, dari limbah 10%, kemudian dari industri 2%, dari pertanian 4%. Kemudian emiten utama di dunia siapa? Amerika dan Cina. Jadi kalau total itu adalah Cina, jadi kurang lebih 13 gigaton. Negara itu penduduknya 1,4 miliar kurang lebih. Jadi karena penduduknya banyak, dia jumlah emisinya terbesar di dunia. Tapi kalau lihat emisi per kapitanya, yang paling besar adalah Amerika. Jadi dua negara itu adalah negara yang sangat berpengaruh pada emisi di dunia. Dan kita tahu bahwa Amerika mundur dari dalam proses formal, mundur dari kesepakatan Paris. Oleh karena itu nanti kita bisa diskusikan mengapa adaptasi menjadi penting dengan adanya Amerika mundur. Jadi kalau yang besar mundur, apa yang terjadi dengan emisi perubahan iklim global. Nah, kemudian bagaimana aksi perubahan iklim nanti setelah pasca COVID ini? Nah, secara umum COVID karena ada beberapa tindakan, khususnya lockdown itu menghentikan emisi sangat tereduksi sekali.
secara saat, seperti contohnya yang apa yang terjadi di Cina. Jadi karena terjadi lockdown, maka aktivitas bisnis berkurang, kendaraan motor berkurang. Di sini diukur dengan nitrogen dioksida turun drastis di sana. Kemudian demikian juga penggunaan di slide berikutnya, penggunaan batu bara. Jadi itu juga terjadi turun drastis di Cina. Jadi dengan adanya lockdown, maka aktivitas di perkotaan yang konsumsi energinya itu adalah cenderung di atas 60%, sehingga konsumsi itu banyak berkurang. Jadi jelas bahwa dengan adanya lockdown COVID-19 ini emisi terjadi menurun. Tetapi beberapa catatan dari pengamatan atmosferik kemungkinan besar bahwa penurunan ini tidak signifikan dan akan kembali ke normal lagi. Jadi penurunan ini tidak signifikan. Oleh karena itu, bagaimana aksi perubahan iklim berikutnya setelah COVID. Nah, ini contoh emisi kembali terjadi di slide berikutnya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan melihat emisi kembali terjadi di Cina, karena setelah mencapai puncak kasus COVID kemudian turun, meskipun mereka melakukan beberapa upaya self distancing tetap berlaku, tapi aktivitas bisnis telah mulai kembali dan semuanya kembali hampir seperti normal dan emisi kembali terjadi. Jadi apa yang dicatat oleh beberapa pihak bersumber data atmosferik mengenai emisi yang terjadi, bahwa ada penurunan, iya, tetapi tren secara umum tetap masih akan meningkat nanti pasca COVID-19, baik di setiap negara maupun secara global. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan hal itu, khususnya dengan keluarnya Amerika, kemudian emisi yang tetap akan terus terjadi, dan tren sampai saat ini adalah bahwa kita sedang menuju di atas 2 derajat, jadi bahkan di atas 3 derajat. Oleh karena itu, betapa pentingnya adaptasi, khususnya negara-negara berkembang dan negara tertinggal. Jadi semakin tinggi pendapatan negara, tingkat kerentanannya semakin rendah. Oleh karena itu, ini ada beberapa studi mengenai kerentanan, yang salah satunya adalah semuanya bersumber, satunya dari Bappenas, satunya dari KLHK. Bappenas dulu bekerja sama atau menggunakan sumber dari pemerintah Swedia. Yang peta satunya lagi adalah dari hasil kajian dari KLHK. Keduanya menunjukkan bahwa tempat yang rentan adalah Pulau Jawa. Jadi yang merah maupun yang kuning itu cenderung ada di situ. Nah, Papua itu juga ditunjukkan menjadi rentan, tetapi ini sering menjadi perdebatan para akademisi karena kerentanan di sana itu sering diukur dengan perspektif yang keliru. Jadi kadang untuk ketahanan pangan kita mengukur dengan beras, padahal saudara-saudara kita di Papua menggunakan sagu, sehingga dianggap beras tidak ada, orangnya banyak sehingga rentan, padahal orangnya makan sagu. Itu aspek sosial yang masih sering tertinggalkan di dalam mengukur kerentanan. Demikian juga teman-teman di Papua masih banyak yang gathering atau mengumpulkan bahan pangan dari hutan, tidak membudidayakan, sehingga itu pun menjadi catatan. Sering dianggap Papua rentan, tetapi itu perlu pencermatan lebih lanjut. Kalau di Jawa jelas itu memang populasi penduduk, bahkan jumlah sawahnya pun dari beberapa informasi jumlahnya turun di Pulau Jawa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa isu lingkungan tidak hanya perubahan iklim dan COVID, tetapi ada satu studi tentang batas-batas pertumbuhan, di mana apa yang terjadi saat ini adalah sebenarnya hanya satu gejala, bahwa diperkirakan di tahun 2030 nanti ada global krisis, yang sebenarnya situasinya kalau menurut data yang disampaikan dari hasil penelitian ini akan lebih rumit dibanding situasi COVID saat ini.
Jadi berbagai aspek kehidupan kita, berbagai produksi barang yang dihasilkan, bukan karena kita sekarang COVID, kita tidak keluar, konsumsi berkurang, tidak ada aktivitas produksi berkurang, tetapi yang tahun 2030 nanti adalah multi krisis. Dan ini sudah diantisipasi sebenarnya beberapa negara maju, terutama mereka sudah mempersiapkan skenario ada yang menggunakan istilah skenario doomsday, ada yang menggunakan skenario macam-macam istilahnya, tetapi intinya negara-negara maju sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi. Nah, ini di Indonesia sudah muncul beberapa waktu yang lalu, saya diajak rapat juga untuk sedikit membahas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi tidak hanya perubahan iklim yang nanti tadi juga disampaikan tahun 2030 itu kita kalau sepenuhnya memenuhi komitmen Paris Agreement pun kita masih menghadapi hal ini karena angkanya masih di atas 2 derajat Paris Agreement itu. Nah, di sini banyak hal lain lagi karena ternyata sumber daya tidak terbarukan itu nanti akan drastis menurun karena konsumsi kita juga drastis naik sehingga barang-barang itu akan berpengaruh terhadap berbagai hal termasuk pangan, dan demikian juga dengan populasi juga akan terkoreksi karena berbagai hal. Dulu pun sudah banyak memperkirakan munculnya penyakit baru karena kondisi lingkungan termasuk pimpinan WHO di beberapa waktu yang lalu. Dan bedanya dengan COVID adalah bahwa ini adalah studi tahun 72. Jadi kalau COVID itu tanpa peringatan, kalau perubahan iklim dan krisis global ini sebenarnya sudah diperingatkan lama oleh para ahli. Jadi kalau perubahan iklim mungkin kalau dari sejarahnya konferensi itu mulai tahun yang pertama tahun 95-an gitu ya. Tahun 97 Kyoto Protokol itu adalah yang ketiga. Jadi sudah lama prosesnya, artinya sudah lama diingatkan. Tetapi kalau COVID tanpa peringatan. Oleh karena itu seharusnya apa yang menjadi concern hasil penelitian di tahun 2030 itu selain hanya perubahan iklim, maka kita harus bersiap lebih baik, terutama kita sebagai bangsa untuk kepentingan Indonesia. Nah, kalau sedikit untuk teman-teman yang mencermati angka-angkanya itu saya akan perlihatkan di slide khususnya di emisi nasional itu kita tahun 2017 emisinya turun drastis itu 1,1 giga. Jadi emisi nasional itu masih naik turun karena persoalan khususnya kebakaran hutan. Jadi angkanya naik turun drastis itu karena kebakaran hutan. Tahun 2015 bisa lebih dari 2 giga karena kebakaran hutan kurang lebih 2,6 juta hektar. Kemudian 2017 turun drastis karena tidak ada kebakaran. Nah, tahun 2030 harapan kita tentu saja tidak terjadi kebakaran, jadi angkanya dapat memenuhi komitmen. Tapi tentu saja lebih dari itu dinamikanya masih kita berhadapan dari beberapa hal yang nanti secara rinci saya sampaikan. Nah, dari dua kelompok sumber emisi utama itu yang pertama adalah energi yang tadi saya sampaikan. Sumber emisi energi yang terbesar adalah minyak, kemudian kedua batu bara, yang ketiga gas. Nah, minyak itu ada yang bersumber dari statis, ada yang ada yang mobile, yang bergerak. Jadi transportasi itu yang bergerak. Jadi selama ini tren emisi energi kita dalam tanda petik aman karena masih di bawah, cenderung menuju ke angka yang di bawah target kita. Jadi kecenderungan kita untuk sektor energi akan tercapai. Nah, untuk angka yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia tidak merubah angka komitmennya dengan perubahan komitmen yang ada. Jadi tahun 2020 ini kita merubah komitmennya yang diharapkan karena agar kita mencapai 2 derajat atau 1,5 derajat. Indonesia tidak merubah angkanya karena Indonesia punya beberapa alasan yang sampai sekarang saya sendiri juga masih menunggu draftnya, saya belum memperoleh. Tetapi kalau dari trennya adalah untuk sektor energi kita menuju tercapainya komitmen kita kepada Paris.
Nah, sumber utama emisi kita adalah minyak, batu bara, dan gas. Meskipun di beberapa catatan itu nampak angkanya ada perubahan drastis, jadi tidak mungkin konsumsi energi menurun, tapi emisinya menurun, jadi ada dua kemungkinan ini karena perubahan metode perhitungan atau ada faktor lain. Kemudian kalau dari sektor kehutanan, sekali lagi fluktuatif, sumber utamanya ada 3 yang dominan, yaitu deforestasi, kemudian kebakaran, dan dari dekomposisi gambut. Jadi gambut yang terbuka, kemudian kering, terus terdekomposisi sempurna, itu menghasilkan emisi. Tapi fluktuasi besarnya adalah karena kebakaran. Jadi secara detail ini adalah angka-angka yang bersumber dari statistik perubahan iklim KLHK. Nah, kemudian sekilas saya sampaikan mengenai komitmen Indonesia. Jadi Indonesia tidak merubah angkanya. Saya sampaikan sekilas saja. Indonesia tidak merubah angkanya, tapi Indonesia lebih banyak fokus pada upaya adaptasi perubahan iklim. Nah, ini slide yang terakhir itu saya sampaikan karena tahun 2020 itu adalah waktunya untuk implementasi komitmen kita kepada Paris Agreement, maka selain di level nasional juga di subnasional, dan sekarang masing-masing subnasional sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghitung komitmennya berapa sih di masing-masing provinsi, yang seharusnya angka total semua provinsi itu sama dengan angka nasional. Nah itulah angka komitmen dari provinsi nanti akan menentukan apakah angka nasional itu terlalu besar atau terlalu kecil atau sudah tepat. Itu setelah kita tahu dari masing-masing provinsi. Jadi tapi tentu saja dengan berbagai catatan, bukan top down, bukan dibagi rata. Kalau dibagi rata ya sama saja. Tapi khusus untuk Papua ini pendekatannya adalah mengangkat kondisi lokal, tepatnya berapa angkanya. Demikian juga provinsi lain harusnya demikian. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sebagai pemantik untuk diskusi hari ini agar kita bersama-sama dapat menghadapi tidak hanya perubahan iklim, tentu saja kita berharap pandemi COVID segera berakhir. Kemudian juga perubahan iklim kita juga hadapi bersama karena ternyata ada relevansinya antara aksi kita terhadap perubahan iklim maupun aksi lingkungan kita terhadap munculnya penyakit baru, dan ternyata lebih dari itu tahun 2030 jika kita kurang aksi lingkungan kita tidak ambisius, maka tidak hanya persoalan suhu saja, tapi ternyata ada ancaman global krisis yang implikasinya perkiraan saya akan lebih besar dibanding dengan COVID seperti yang sekarang terjadi. Terima kasih Mbak Nita, saya persilakan jika mungkin ada teman-teman ingin menyampaikan komentar, kemudian diskusi, dan mungkin yang lain juga akan menambahkan. Saya kira kita nyantai saja karena memang ini adalah diskusi interaktif. Yang saya sampaikan adalah hanya pemantik untuk diskusi. Saya kira itu. Jadi tidak ada panelis di sini, semuanya yang hadir adalah panelisnya. Terima kasih Mbak Nita. Baik, terima kasih banyak Pak Mahawan atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kita mulai diskusi interaktifnya ya. Ini silakan Pak Mahawan bisa dibuka untuk kolom Q&A-nya. Sudah ada 2 penanya, yaitu dari Ibu Aida Greenbury dan Ibu Cynthia Marani. Mungkin saya coba ke Ibu Aida Greenbury dulu, Pak, sebentar. Silakan, atau mungkin langsung saja disampaikan jika akan Ya, sebentar Pak, ini lagi pindah ke panelis. Ya, silakan Ibu Aida Greenbury untuk langsung diberikan pertanyaannya Bu kepada Pak Mahawan. Masih mute itu, Bu Anita. Oh iya. Okay, halo, Bu Aida. Oh, halo. Sorry, apa kabar Pak Mahawan? Apa kabar Bu Aida? Baik. Lama nggak jumpa. Sorry, saya ada pertanyaan menarik sekali Pak Mahawan. Iya. Yang sudah lama banget ini di kepala saya mengenai ini kan sekarang kita di tengah-tengah COVID di Indonesia, dan saya sudah melihat banyaknya stimulus ekonomi di Indonesia. Kemudian
pertanyaannya adalah bagaimana para pemangku kepentingan di Indonesia dapat sama-sama berkontribusi untuk economic recovery post-COVID roadmap di Indonesia untuk memastikan supaya kita tidak continue terus-terusan business as usual. Itu yang paling saya khawatirkan. Atau kita malah bikin rencana roadmap di mana pembangunan untuk ke depannya itu malah semakin merusak lingkungan atau makin kaya emisi. Kan kita juga generasi sekarang dan generasi berikutnya itu nanti pasti akan bertanggung jawab untuk membayar hutang stimulus ekonomi yang telah kita kucurkan dalam dalam masa COVID. Kita tidak boleh, COVID itu kan karena juga climate change, jadi jangan sampai nanti hutang COVID dibayar dengan merusak lingkungan yang justru akan memperparah lagi, malah nanti bisa menciptakan pandemik lagi, Pak Mahawan. Menurut Pak Mahawan bagaimana ini? Ya, terima kasih Bu Aida. Ini memang concern kita semua ya. Berdasarkan data sampai tahun 2017 itu memang perilaku pembangunan kita kalau dilihat dari masing-masing provinsi semakin tinggi PDRB-nya, itu indeks kualitas lingkungan hidupnya semakin turun. Jadi perilaku kita ekonomi masih demikian. Sehingga memang pada saat kita ingin melakukan recovery ekonomi dari COVID ini, karena kemarin kelihatannya Bu Menteri Ekonomi itu juga shock dengan China yang diperkirakan akan minus angkanya. Indonesia ada hitung-hitungan khusus dengan angka dari China, oleh karena itu betul sekali pada saat nanti kita recovery ekonomi terus memaksakan berbagai aspek sehingga merusak lingkungan lagi apabila kita dengan pola yang sama. Nah, ini memang beberapa khususnya dari Bappenas, kemarin saya juga diajak rapat, memang Bappenas juga menyiapkan RPJMN itu sudah mempertimbangkan aspek carrying capacity. Sehingga ekonomi yang dibangun di 5 tahun ke depan itu berbasiskan perhitungan agar kita tidak melampaui carrying capacity di Indonesia. Tetapi itu kan yang disodorkan di Bappenas. Tetapi angka yang muncul yang prediksi kita di tahun 2045 kita mencapai di atas 5% pertumbuhan, itu ternyata asumsinya kita menegasikan carrying capacity. Nah, oleh karena itu semua pihak harus memang mendorong itu. Persoalannya adalah kondisi politik di eksekutif maupun legislatif ini agak unik saat ini karena mereka solid itu bisa dua hal, bisa baik, bisa membahayakan. Yang baiknya adalah mereka mudah sepakat, tapi sepakat dalam hal apa? Nah, inilah yang perlu kita dorong Bu Aida. Jadi kalau kita bisa bersama-sama ini kemungkinan di sesi berikutnya Environment Institute akan mengundang dari DPR. Jadi inilah sebenarnya saatnya kita melakukan satu perubahan transformasi ekonomi kita, transisi ekonomi kita dari yang business as usual kita menuju ekonomi yang memperhatikan daya dukung kapital alam yang ada di Indonesia sehingga tidak melampaui. Yang saya khawatir itu adalah berkaitan dengan energi, cadangan devisa kita terbatas, sumber non renewable kita juga semakin menipis, sedangkan teknologi kita untuk menggantikan itu juga sangat terbatas. Jadi betul sekali, tetapi pengamatan saya terakhir yang dapat menekan itu adalah dalam perspektif politik ini karena berbagai diskusi dari akademisi, dari NGO, dari private sector yang sebenarnya sudah ingin move on. Ini teman-teman juga banyak juga termasuk dari sektor energi. Mereka ingin move on bagaimana bisa sustain karena bisnis yang tidak mengikuti sustainability revolution nanti juga tidak sustain. Jika hanya dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus mendukung termasuk antara lain APBN, terus juga RPJMN, RPJMD, kemudian tata ruangnya juga harus mengarah ke sana. Tetapi titik yang sekarang sering tertinggalkan dan sangat penting adalah komitmen politik dari para politisi ini yang seharusnya kita bersama-sama bisa mendorong mereka untuk aware bahwa kita tidak ada pilihan lain. Ini COVID saja kita terkoreksi ekonomi apalagi nanti tahun 2030 yang multi krisis. Inilah sebenarnya
yang kemarin juga ada salah satu agensi yang saya tidak boleh menyebut namanya mempersiapkan Indonesia dalam tanda petik doomsday, bagaimana Indonesia menghadapi doomsday. Demikian apa yang saya sampaikan, Mbak Ida. Terima kasih banyak Pak Maman. Kita pokoknya kita saling bantulah untuk ekonomi recovery ke depannya itu supaya tidak malah memperburuk situasi lagi di Indonesia. Terima kasih banyak. Betul betul Bu Aida ya, terima kasih banyak, dan saya kira kita akan selalu keep connect ya untuk saling semua pihak untuk saling mengingatkan. Kita sudah kewalahan dengan COVID, nanti tahun 2030 kita akan lebih kewalahan kalau tidak. Dan mungkin sebagai tambahan tadi dari pertanyaan Bu Aida, itu dari pengalaman menghadapi COVID, itu salah satu negara yang mampu, baik pemerintah dan masyarakatnya, adalah Korea Selatan. Antara lain, meskipun ada negara lain juga yang dicatat mereka mampu dengan baik itu ya, dari hasil pengamatan beberapa pihak. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih Bu Aida. Ya, terima kasih banyak Ibu Aida. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Cynthia D. Maharani. Sebentar ya Bu ya. Bentar. Ya, silakan Ibu Aida pertanyaannya. Cynthia. Dan langsung boleh Bu videonya diaktifkan aja biar ada interaktif pertanyaan Bu, biar kelihatan mukanya. Boleh diaktifkan. Silakan Bu Cynthia. Jangan, Mbak. Silakan. Silakan Ibu Cynthia, silakan. Saya mau tanya, tapi pertanyaannya agak utopis nih, Pak. Jadi kan karena dari sejak selesainya Perang Dingin, kita semua sudah didorong untuk terintegrasi dalam satu pasar global ya, Pak ya, lewat globalisasi. Yeah. Tapi ternyata globalisasi ini tidak hanya rentan terhadap shock dari ekonomi, tapi juga rentan terhadap shock dari krisis kesehatan atau wabah yang kita sekarang sedang alami. Apakah dimungkinkan ketika kita bekerja dengan pemerintah nanti Pak dalam modeling pembangunan pasca COVID recovery dan menuju 2030 yang multi krisis ini, kita mencoba berpikir untuk model pembangunan baru, jadi tolak ukur pembangunannya kita ubah sedikit dari peningkatan pendapatan negara menjadi resilient di tingkat lokal gitu Pak. Jadi masyarakat lebih climate resilient, lebih resilient terhadap pandemi dan juga adaptif kayak gitu Pak. Tentu ini sebenarnya LCDI ini sudah membuka pintu ke situ ya Bapak ya, dengan mulai memasukkan carrying capacity secara lingkungan. Namun untuk hitungannya nanti gimana ya Bapak ya bisa dua unsur ini resilient dan adaptif ini bisa dimasukkan ke dalam modeling kayak gitu sih Pak. Pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Bu Cynthia. Kalau sebagai informasi itu tadi Bu Aida itu beliau banyak sekali berkiprah di World Economic Forum, itu nanti mungkin kalau beliau ada tambahan, karena kalau dari postingannya itu kalau World Economic Forum itu adalah forum ekonomi, tapi postingannya itu selalu lingkungan. Jadi ini tren global yang luar biasa bagi saya. Jadi saya lebih sering melihat postingan lingkungan dari World Economic Forum dari UNFCCC atau UNEP gitu. Jadi mungkin nanti kalau Bu Aida tadi ada tambahan juga dari World Economic Forum. Tapi betul Bu, jadi Bappenas kan sudah mengembangkan yang tadinya low carbon development bergeser menjadi low carbon and resilience development. Jadi tidak hanya persoalan mitigatif saja, tapi juga adaptif. Jadi kita bagaimana membangun masyarakat yang resilient. Nah, memang model ini sedang jadi kemarin kita sempat kumpul Bu Cynthia, para pemodel bukan model visionary, pemodel pemodeler itu kemarin sempat kumpul. Saya katakan pemodel seluruh Indonesia. Memang orangnya nggak banyak karena ini yang minat tidak banyak. Nah, kita sedang akan membuat semacam kesepakatan bagaimana sih model pembangunan untuk Indonesia yang kita memperhatikan aspek
perubahan iklim termasuk juga di dalamnya adalah berkaitan dengan aspek adaptasi, termasuk juga mempertimbangkan aspek carrying capacity, karena memang yang model terakhir kebetulan saya juga diminta untuk mereview meskipun saya terlibat tidak terlalu lama. Intinya waktu itu carrying capacity masih terbatas kita mengukurnya, sehingga intinya bahwa pembangunan yang kita lakukan itu akan mempertimbangkan threshold carrying capacity jangan tergerus, kemudian masyarakat juga harus resilient dan seterusnya. Tetapi yang masih menjadi catatan sampai sekarang adalah model yang dibangun itu konsepnya adalah skenario planning. Jadi apa yang diinginkan, terus apa yang harus dilakukan, bukan apa yang rasionalitas kita capai. Itu yang sampai sekarang saya masih kritisi. Tapi syukur saya masuk ke dalam tim pemodel Indonesia untuk mencermati itu. Dan yang kedua adalah aspek sosial yang masih banyak tertinggalkan, Bu Cynthia. Mungkin Bu Cynthia banyak pengalaman khususnya di Papua. Itu aspek sosial masih tertinggalkan. Jadi misalkan seperti COVID ini, kalau COVID lockdown mungkin kasus kita agak bisa berbeda dengan India. India ada sedikit kerusuhan, tapi mungkin kalau di Indonesia bisa berbeda. Nah, aspek sosial ini yang di model masih sangat terbatas. Artinya kalau kita membuat skenario apa yang akan terjadi tahun 2030 dengan model itu, aspek sosial sampai sekarang masih belum dimasukkan, dan itu memang tidak mudah. Tapi memang perlu dipertimbangkan. Jadi apa yang terjadi di Papua, di tempat yang lain, terus secara nasional apa yang terjadi pada saat kita menghadapi multi krisis, atau mungkin sebaliknya skenario kita bagaimana kita menyiapkan diri mulai sekarang menghadapi tahun 2030, itu bagaimana kita meniru dalam tanda petik apa yang dicapai oleh Korea Selatan, baik pemerintah maupun masyarakatnya yang sangat karakternya luar biasa. Pandangan saya itu mereka mampu menghadapi COVID dengan sangat tertib. Bahasa paling mudah bagi saya itu adalah mereka sangat tertib menghadapi itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari, dan memang model sedang dikembangkan Bu Cynthia, termasuk di aspek adaptasi atau resiliensinya. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih Pak Mahawan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, selanjutnya dari Pak Gerson Jurumana, Pak. Sebentar, Pak. Pak Gerson, sebentar. Ya, silakan Pak Gerson untuk pertanyaannya langsung, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Pak Gerson, silakan Pak. Masih mute itu. Terima kasih. Sudah. Ya, silakan Pak Gerson. Ya, selamat siang Pak Mahawan. Selamat siang kenal Pak. Ya, saya dari Kupang, NTT Pak. Oh iya, NTT. Ya, banyak teman saya di sana ya di NTT. Iya, dari NTT. Iya. Jadi mencermati apa yang Bapak sampaikan tadi. Halo Pak Gerson. Oh ya. Nah, ini kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Ya. Terkait yang disampaikan Bapak tentang pencapaian kita di tahun 2030 untuk emisi global, mungkin ada dua pertanyaan saya, Pak. Yang pertama, ada kontribusi masyarakat kita yang saat ini bergerak di bidang-bidang pertanian, terutama kami di NTT itu kan di pertanian lahan kering, Pak. Nah, konteks pertanian lahan kering ini kan mereka mengembangkan model-model kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Dan tentu itu memiliki sustainabilitas yang cukup tinggi. Lalu dalam konteks dengan mitigasi iklim ini, kira-kira bagaimana kebijakan nasional yang bisa mendukung pengembangan model-model inisiatif lokal ini menjadi salah satu input penting di dalam mendukung target NDC Indonesia sesuai dengan Paris Agreement. Mungkin yang kedua lagi ya Pak. Lalu bagaimana pada kebijakan pada tingkat global Pak di dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal, indigenous people, untuk bisa berkontribusi penting di dalam membangun aksi-aksi kolektif
untuk secara global melibatkan masyarakat luas selain pemerintah. Mungkin cuma 2 Pak pertanyaan saya, mohon masukan dari Bapak. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Gerson ya. Mungkin suatu saat nanti kalau saya ke NTT bisa ketemu ya, banyak teman juga saya di sana. Siap. Oke, pertama mengenai pertanian di sana di NTT, bagaimana itu mengintegrasikan di dalam komitmen kita berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim. Yang pertama memang dari aspek emisi itu sektor pertanian itu relatif kecil ya, kurang lebih tadi 4% kalau tidak keliru itu. Jadi itu yang pertama. Jadi dari sisi mitigasi itu tidak terlalu menjadi sorotan lah karena bukan sumber emisi utama. Tapi dari aspek adaptasi itu menjadi persoalan memang berkaitan dengan dampak perubahan iklim, apalagi di NTT ini kebetulan saya ada kerjasama dengan Malaysia, juga ada rencana riset itu hanya tertunda karena COVID itu di NTT juga, karena berkaitan dengan curah hujan yang sangat rendah di sana. Kurang lebih kalau di Kupang itu dulu mungkin kurang lebih 400 mm Pak ya, itu relatif rendah di Indonesia, sehingga isu kerentanan perubahan iklim di NTT itu relatif tinggi berkaitan khususnya dengan air. Nah, aspek bagaimana mengangkat inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat itu, nah ini mungkin ini Bapak ini yang hadir hari ini itu banyak dari beberapa NGO. Itu saya kira memang pemerintah di dalam level subnasional masih sangat terbatas. Ini yang kemarin saya juga rapat dengan KLHK untuk persiapan pertemuan perubahan iklim dunia. Itu salah satu hal yang diangkat adalah menurunkan komitmen nasional ke subnasional. Jadi ada namanya roadmap NDC, ada roadmap pengendalian perubahan iklim yang sedang dibuat oleh KLHK, khususnya di Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, sedang dalam proses. Nah, itulah yang perlu diturunkan. Nah, yang apa yang terjadi tadi yang saya sampaikan dari Bu Cynthia itu adalah salah satunya adalah kegiatan di Papua. Jadi sambil menunggu turunan dari KLHK, banyak pihak yang sudah menginisiasi di level subnasional, termasuk dari Bappenas, Pak. Jadi Bappenas itu saya kemarin berdiskusi dengan tim Bappenas, ada beberapa provinsi yang akan dibantu oleh Bappenas. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah NTT kemarin termasuk dapat bagian dukungan dari Bappenas atau tidak. Jika belum ada, saya kira perlu dibangun kemitraan, Pak, sambil menunggu turunan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah saya tidak yakin anggarannya akan cukup. Jika mampu bermitra, mungkin nanti dapat berkomunikasi dengan jaringan ahli perubahan iklim di NTT, Nusa Tenggara dan Bali itu regionnya, bisa untuk membangun kemitraan dengan pihak lain, Pak. Sehingga inisiasi itu nanti diangkat ke dalam komitmen, sehingga jangan sampai komitmen yang dibangun di Nusa Tenggara itu terlalu besar atau terlalu kecil, atau isu adaptasi yang sudah dilakukan nanti dirombak karena prosesnya top down, sehingga inisiasi yang ada itu disusun dalam konsep komitmen NTT untuk pengendalian perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi. Jadi seperti yang dilakukan di Papua, Pak Gerson, persis yang dilakukan di Papua, sehingga aspek mitigasi dan adaptasi itu mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga tidak serta-merta komitmen nasional itu dibagi ke 34 provinsi, tetapi juga beda-beda angkanya antara provinsi. Demikian Pak Gerson. Halo, Pak Gerson. Halo. Masih di mute. Iya ini. Ya. Sebentar Pak. Halo Pak Gerson ya. Ya sudah. Ya terima kasih Pak. Ini masukannya sangat luar biasa ini. Memang selama ini Pak saya seorang peneliti. Ya. Kebetulan sering ke lapangan dan melihat model-model pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal itu ya seperti hutan rakyat. Betul. Itu cukup luas Pak. Cukup luas, dan ya saya kira ini modal penting ke depan yang bisa disinergikan juga dengan pengelolaan hutan negara,
Sehingga kalau kita hanya bebankan pada hutan negara, sedangkan di luar kawasan hutan negara terjadi penebangan, terjadi hal-hal yang merusak, maka itu pun juga akan mempengaruhi target itu, Pak. Jadi kita bisa berjalan kawasan hutan negara dengan regulasi pemerintahnya yang ketat, tetapi di luar kawasan hutan negara kita memberikan input-input yang penting di dalam rangka pemberdayaan model-model inisiatif lokal seperti hutan rakyat, hutan adat, hutan keluarga yang di NTT ini cukup luas, Pak. Dan itu cukup baik sebenarnya begitu. Mungkin cuma itu, Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Itu barusan Bu Aida juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gerson. Jadi itu memang inisiasi lokal, dan tadi yang kedua mengenai indigenous people itu PBB membuka tangan sekali, Pak. Itu bahkan mendorong agar para pihak menyampaikan isu tentang masyarakat adat, dan Indonesia juga bisa mengangkat hal itu. Jadi saya kira itulah yang harus dilakukan, karena perubahan iklim itu satu negara dengan yang lain berbeda, satu provinsi dengan yang lain berbeda, sehingga konteks lokal itu tidak bisa dihindarkan, dan itulah yang harus dikedepankan. Terima kasih banyak Pak Gerson, dan tadi agreement dari Bu Aida. Silakan Bu Anita untuk berikutnya. Iya, baik Pak. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Tatan. Silakan Pak Tatan, langsung Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin tidak menampilkan. Baik. Pak Mahawan, berdasarkan beberapa pakar perekonomian disebutkan bahwa perekonomian modern sebuah negara ditunjukkan dengan konsumsi energi. Nah, di sisi lain kita dalam kondisi pemanfaatan energi yang berkurang. Nah, misalkan kenapa perekonomian modern ditunjukkan oleh sebuah energi ini dilihat dari berapa ukuran kesejahteraan sebuah negara. Misalkan bisa dilihat dari di atas pesawat, ketika kita misalkan di Jakarta, banyak lampu yang terang. Begitu kita masuk misalkan ke daerah Karawang, banyak lampu yang gelap. Nah, itu menunjukkan bahwa negara itu belum sejahtera secara perekonomian menurut pendekatan perekonomian energi. Nah, ketika kita berlomba dengan pemanfaatan energi ini, bagaimana nanti implikasi ke depan bagi keberlanjutan ekonomi, iklim, terutama emisi ke depan dengan perlombaan penggunaan energi. Yang kedua, disebutkan juga kaitan dengan COVID bahwa iklim panas bisa membantu penekanan penyebaran wabah COVID. Nah, apakah dengan perubahan iklim ini kita bisa mensiasati rekayasa iklim dalam hal ini pemanasan global ya untuk berkontribusi penanganan COVID-19 ini. Misalkan kita melakukan kegiatan yang kontraproduktif dengan memanfaatkan energi sebesar-besarnya sehingga iklim menjadi panas, akhirnya berimplikasi secara subjektif dengan penurunan COVID-19 ini. Demikian Pak Mahawan. Baik Pak Tatan, terima kasih atas pertanyaannya, dan saya kira menarik untuk kita diskusikan juga, menarik untuk teman-teman yang lain yang hadir di sini. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi dan energi. Memang itu sangat penting Bapak. Jadi itulah yang saya juga sangat sangat memperhatikan situasi itu, di mana beberapa waktu yang lalu pada saat Pak Archandra jadi Wakil Menteri itu menyampaikan beberapa data yang mungkin di periode 2020-2030 ini kita mungkin berhadapan dengan habisnya minyak kita. Nah, ini yang belakangan angka-angka itu jadi sekarang sulit untuk dicari. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi Pak Tatan, saya sangat setuju berkaitan dengan keadilan energi. Jadi dulu pernah ada yang memberikan catatan bahwa konsumsi energi di Jakarta di Jalan Sudirman itu lebih besar atau setara dengan konsumsi energi di Kalimantan Timur. Jadi begitunya besar disparitas energi. Artinya dalam konsumsi energi pun itu ada hak baik itu di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu
kalau kita mencermati antar provinsi, kita belum merata hal itu. Kedua, kalau kita melihat antar negara, maka kalau kita bandingkan negara tetangga kita yang terdekat, Singapura, konsumsi energi kita jauh lebih rendah dibanding saudara-saudara kita di Singapura. Sehingga adilkah kita dengan capaian konsumsi yang ada saat ini, di mana masih banyak saudara kita yang belum elektrifikasi, meskipun dalam persen sudah tinggi, tapi dalam jumlah manusia mungkin masih banyak. Kemudian konsumsi energinya juga masih rendah. Jadi apalagi nanti semakin sejahtera, konsumsi energi juga makin banyak. Jadi keadilan energi dan energi sebagai hak asasi itu harus terpenuhi. Nah, persoalannya adalah berkaitan dengan energi ini, pada saat kita mendorong ekonomi membutuhkan energi, maka pada saat yang bersamaan energi yang selama ini bersumber dari sumber yang tidak terbarukan mulai menipis. Seperti disampaikan bahwa tahun 2030 itu sekarang kita sudah mulai declining era, termasuk Indonesia sumber energi minyak yang terbukti itu kita lajunya lebih tinggi konsumsinya, sehingga cepat atau lambat itu akan habis. Dan banyak pihak peneliti yang memperkirakan di periode 2020-2030 kita akan hadapi itu. Nah, berkaitan itu maka sebenarnya transisi energi itu yang menjadi sangat menjadi penting bagi Indonesia, di mana cepat atau lambat mau tidak mau kita terpaksa harus transisi yang kita harus melakukan itu dengan cepat. Karena kalau tidak demikian nanti mungkin situasi jalan juga akan sepi, karena bukan karena COVID, tapi nggak ada minyak, nggak ada BBM. Sedangkan mobil listrik masih mahal. Sekarang sebagai contoh, sepeda motor listrik itu harganya masih kurang lebih 2 kali lipat dengan jenis yang sama ya dibanding dengan motor BBM. Jadi keadilan dan hak asasi energi harus terpenuhi. Hanya persoalannya sumber energinya kita yang harus melakukan transisi itu, dan itu membutuhkan teknologi di mana riset kita, anggaran riset kita dibanding negara tetangga sangat-sangat kecil, sehingga itu menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua mengenai iklim berkaitan dengan COVID, Pak. Jadi kalau secara teoritis dari teori sistem itu ada yang namanya imunitas komunal. Jadi imunitas komunal akan tercapai apabila mayoritas populasi sudah terinfeksi, nanti terbentuk imunitas lokal, imunitas kelompok. Jadi lama-lama hilang sendiri virusnya. Pertama itu. Yang kedua, vaksin itu membantu di dalam imunitas. Jadi oleh karena itu imunisasi itu karena memang untuk membangun imunitas kelompok. Tapi pada saat sekarang COVID dengan belum adanya vaksin, tapi tetap berlaku imunitas kelompok hanya setelah jumlah sekian banyak terinfeksi, baru imunitas kelompoknya muncul. Hanya berapa besarnya itu angkanya bermacam-macam. Perbedaan iklim yang panas atau tidak itu tidak mudah diketahui. Kalau WHO sendiri mengatakan bahwa itu adalah mitos, bahwa di tempat yang panas itu maka potensinya lebih rendah, itu menurut WHO. Tetapi dari data memang di beberapa negara maju di subtropis angkanya lebih tinggi dibanding kita, tetapi tidak serta-merta dengan demikian. Sedangkan saya sendiri juga membuat model perbedaan antara Indonesia dan Cina. Kita agak sedikit berkurang dibanding Cina, tetapi dengan kompleksitas yang ada tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa kondisi tropis itu akan berpengaruh terhadap COVID dibanding dengan subtropis. Saya kira demikian, Pak Tatan. Baik, Pak, ada tambahan sedikit, mohon izin terkait dengan ukuran sebuah negara modern yang diukur dengan konsumsi energi, apakah ini tidak kontraproduktif, Pak, dengan keberlanjutan iklim kita ke depannya? Oke, baik. Itu memang kuncinya ada di teknologi, Pak. Jadi riset dan investasi di teknologi terbarukan itu adalah kuncinya. Karena yang energi tidak terbarukan itu tidak lama lagi akan habis. Jadi yang paling panjang kita itu batu bara. Batu bara itu kurang lebih kalau 10 tahun yang lalu diperkirakan 80 tahun lagi habis. Jadi kalau sekarang mungkin kurang lebih 70 tahun lagi ya, masih ada cadangan panjang untuk batu bara. Tapi kalau untuk yang minyak dan gas itu jauh lebih pendek. Paling pendek adalah minyak. Nah, oleh karena itu kita mau tidak mau
dipaksa atau tidak, kita harus berpindah dari energi tidak terbarukan ke terbarukan. Tantangannya adalah kita seperti pabrik baterai di Indonesia, teknologi baterai di Indonesia, kemudian mobil listrik, seperti Bluebird Pak di Jakarta itu, mungkin kalau Bapak tahu, mobil listrik yang belinya dari Cina itu harganya masih masih miliar ya. Ada yang mendekati dari Cina yang kelasnya mungkin lebih rendah dibanding Tesla itu kurang lebih 800 juta. Padahal kelasnya dia mobil sekelas harga mobil yang 200 jutaan kalau untuk yang BBM. Kemudian kalau yang Tesla itu masih jauh, apalagi itu jauh lebih mahal. Gitu. Jadi itu Bapak saya kira betul memang itu menjadi kunci energi itu bagi satu negara, dan transisi energi itu pilihan yang harus kita ambil untuk bergeser. Terima kasih. Baik Pak Mahawan, terima kasih. Over. Mbak Anita masih di mute. Ya, terima kasih banyak Pak Tatan atas pertanyaannya. Ini ada tanggapan dari Ibu Aida, Pak. Sebentar. Ya, silakan Bu Aida. Masih di mute, Bu Aida. Ya, silakan Bu. Oke, saya ada pertanyaan mengenai economic model. Ya, saya cuma ada tambahan sedikit saja. Pak Mahawan, alangkah lebih baiknya tadi Pak Mahawan menyebut mengenai pemimpin-pemimpin dunia ya. Ada baiknya apabila kita juga ikut bersama-sama dengan pemikiran country leader yang lain untuk menganalisa bagaimana kita bisa mengadopsi donut economic, Pak Mahawan. Jadi donut economy kan itu sudah jelas batasan atasnya itu adalah batasan planetary boundary, kemudian bawahnya itu adalah minimum living condition. Itu sudah jelas kalau kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengadopsi buat Indonesia, mungkin kita mulai dari pihak-pihak saintis untuk bisa meyakinkan politisi-politisi akan lebih baik. Terima kasih Pak sama Bu Anita. Baik Ibu, silakan Pak. Betul Bu Aida, terima kasih sekali. Yang disampaikan itu adalah sangat update, itu planet boundaries. Jadi yang disampaikan Bu Aida itu mungkin saya sampaikan ke Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain, itu beyond dari SDGs. Jadi setelah ada SDGs ternyata ada planet boundaries. Jadi ternyata SDGs itu pun kayak Paris Agreement. Ternyata SDGs itu belum tentu relevan dengan planet boundaries kita. Jadi ada yang menyampaikan hal itu, sehingga betul sekali kita harus ini kita sedang membangun baru kali ini para pemodel di Indonesia berkumpul itu beberapa hari yang lalu, dan itu saya kira inisiasi yang bagus dan kita salah satunya juga ada pemodel asing yang kita ajak. Saya kira itu ruang juga untuk kita bisa belajar dari negara-negara tadi yang disampaikan Bu Aida, ada country leader, bagaimana kita menghadapi itu, sehingga kita juga bisa belajar dari negara-negara yang sudah menyiapkan, ada yang namanya doomsday preparation atau apapun namanya, kita belajar dari mereka. Saya setuju sekali Bu Aida, terima kasih banyak. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Aldidi. Silakan Ibu Aldidi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Mahawan, Bu Anita. Assalamualaikum Mbak Aldidi, Bu Aldidi ya, terima kasih. Semoga nggak bosan ketemu saya lagi ya ikutan. Oh tidak, sangat senang kita antusias semuanya. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Pak Tatan ya tadi dan terkait dengan tadi statement Bapak yang mengenai revolusi energi, yang dimana bisnis itu harus mengikuti zaman dan harus beradaptasi dengan zaman. Nah, sebenarnya di sini saya juga sebagai salah satu pelaku yang ada di industri migas, itu udah banyak stereotip bahwa katanya industri migas ini sudah memasuki sunset katanya Pak. Gitu. Jadi ini kita udah sunset, kita harus cari lagi energi apa yang terbarukan. Nah, kira-kira untuk tren energi ke depan setelah COVID ini itu apa, dan tren bisnis untuk pengganti energi minyak ini setelah COVID ini apa gitu. Dan kedua, energi minyak ini juga kan salah satu penyumbang emisi gitu, untuk
Indonesia. Terus setelah ada COVID ini kan penurunan polusinya juga menurun gitu. Nah, untuk mempertahankan kualitas udara yang sekarang ini berarti kan harus ada mempertahankan untuk konsumsi energi yang saat ini gitu, yang saat ini ada di masa pandemi COVID ini gitu. Nah, itu bagaimana itu untuk kedepannya seperti itu Pak, untuk konsumsi energinya itu gitu. Baik, terima kasih Mbak Nidi. Jadi dari konsumsi itu selama ini bahwa dua hal yang meningkatkan konsumsi energi. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah kesejahteraan. Jadi pasti dua rumah sama satu rumah banyak dua rumah konsumsi energinya. Kemudian yang kedua kesejahteraan. Jadi yang tadinya pakai kipas-kipas koran, kemudian pendapatan meningkat dengan kipas angin, pendapatan meningkat tambah AC, AC-nya satu, kemudian pendapatan meningkat jadi dua dan seterusnya. Konsumsi energi di negara maju lebih tinggi seperti tadi disampaikan Singapura. Jadi memang konsumsi energi itu harus harus menjadi konsensus bangsa sebenarnya. Berapa hak yang harus terpenuhi, sehingga karena ini berkaitan dengan sumber energi yang terbatas. Tetapi kemudian bahwa sumber energi yang terbatas itu kita bisa beralih menjadi energi yang terbarukan. Nah, tantangannya ada banyak berkaitan dengan transisi energi ini. Yang pertama adalah ada teori mengatakan transisi energi ini hanya dapat berjalan sekali. Jadi kalau kita sumber minyak kita, jadi untuk menghasilkan energi baru terbarukan, untuk membangun kincir angin, untuk membangun berbagai sumber energi yang baru membutuhkan energi juga. Nah, energi juga sebelum ada energi yang terbarukan, maka kita menggunakan energi yang tidak terbarukan. Oleh karena itu transisi energi itu secara teoritis hanya dapat berlangsung sekali. Saat gagal suatu negara melakukan transisi energi, maka dia bisa bergantung pada negara lain. Nah, ini yang Indonesia harus cermati, sehingga sebelum kita minyak habis, sebelum batu bara menipis, itu kita harus cepat di aspek teknologi, kemudian juga memperbesar anggaran riset berkaitan dengan teknologi. Saya kira saya kemarin juga melihat teman-teman dari pengusaha muda Indonesia juga hadir juga, di mana teman-teman pengusaha muda ini juga mayoritas banyak yang bergerak di sektor industri yang tentu saja migas. Nanti kalau sederhananya kalau mau mobil berubah dari mobil listrik kan yang beli minyak nggak ada, jadi memang betul itu mau tidak mau bergeser ke sana. Demikian Mbak Anlidi. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Alnidis. Selanjutnya Pak Edward Saleh, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Selamat siang Pak Edward. Jadi saya tadi udah tulis di pertanyaan tadi, gini Pak Mahawan ya. Saya berpikir kita sekarang ini berbicaranya di simptom Pak ya, di gejalanya gitu. Dalam rangka sustainable ini Pak ya. Betul. Saya pernah dapat cerita, nggak tahu benar atau enggak, pernah katanya Presiden Amerika waktu habis dilantik, dia nanyakan apa keunggulan Amerika dengan negara-negara lain gitu. Ternyata Amerika waktu itu ketinggalan gitu, hampir ketinggalan sama Jepang kalau nggak salah. Nah terus kebijakannya itu perbaiki pendidikan katanya. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat konsen daripada orang Indonesia terhadap lingkungan itu sangat rendah gitu. Jadi faktanya Pak, Bapak, kalau saya di daerah, saya di Palembang Pak. Ini lampu mati sekarang ini saya. Nah, jadi kenapa saya bilang komitmen sangat rendah? Saya berapa kali ikut pembahasan AMDAL, pembahasan KLHS, itu tanpa didasari oleh ilmu yang mendalam saya lihat gitu. Hanya berdasarkan biasanya saja gitu. Kenapa? Karena bekal ilmunya tidak cukup gitu. Nah, bagaimana kalau ke depan misalnya pendidikan dasar kita kontennya itu diberikan filsafat lingkungan itu, Pak. Jadi itu lingkungan itu sama seperti kita misalnya. Maaf Pak, kalau saya Islam ini mengatakan bahwa
sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Baru bisa terlaksana kalau sholat itu saya hayati gitu kan. Ya. Kalau sholat hanya ritual saja tidak akan mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Nah, maksudnya ilmu lingkungan ini sama seperti waktu menanamkan Pancasila pada Orde Baru dulu, itu dimasukkan di dalam mata kuliah atau pelajaran itu, Pak. Nah, sehingga setiap kali orang itu berpikir mengambil keputusan, maka masalah lingkungan itu langsung masuk di benaknya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil tindakan apa tanpa dia sadari, dia akan masuk dalam pemikirnya masalah lingkungan gitu. Bukan hanya keuntungan ekonomi, bukan hanya ini saja gitu. Nah, kebetulan saya pernah ini pindah sedikit lihat ke Jepang, ada istilahnya itu carbon trading without project gitu. Nah, waktu itu dipaparkan gitu bahwa ini subsidi lingkungan itu tidak diberikan tidak dalam bentuk CSR itu, tapi dalam bentuk memberi produk pertanian itu gitu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan pendidikan tadi bisa nyambung gitu, maka komitmen orang terhadap lingkungan itu menjadi lebih tinggi lagi, Pak. Jadi target-target tadi mungkin bisa dicapai, target yang kita di Paris, di yang zaman PSB segala macam. Tapi kalau tidak, ini hanya lipstik aja, Pak. Betul. Saya juga dulu terlibat dalam penyusunan rencana aksi daerah gitu. Itu hanya buat-buat aja, Pak. Tidak ada ininya, tidak ada. Bapak nanyakan tadi dari mana angka itu nggak tahu gitu, nggak ada ngitungnya gitu. Nah, karena itu saya dalam diskusi ini saya coba nyarankan gimana kalau kita melalui pendekatan pendidikan yang fundamental, mulai dari SD atau mulai dari TK, bahwa pentingnya lingkungan hidup itu sudah kita masukkan. Tapi bukan namanya mata pelajaran lingkungan. Nanti lain lagi kalau mata pelajaran lingkungan soal belajar biosfer ini segala macam. Bukan begitu, tapi seperti orang filsafat Pancasila, agama seperti gitu. Jadi masuk di dalam setiap kisi-kisi pendidikan itu. Itu aja, Pak. Mohon maaf kalau kurang pas gitu. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali Pak Edward. Memang demikianlah. Jadi saya kira Pak Edward sudah banyak pengalaman pasti ya dengan sudah turut menyusun RAD dan lain-lain. Yang lebih lama dari RAD seperti AMDAL ya, Bapak Ibu sekalian ini kita tahu semua seperti Sungai Citarum kita sempat dinobatkan sebagai sungai yang paling tercemar. Bukan berarti bahwa sepanjang di sisi kanan kirinya itu industri-industri tanpa AMDAL. Jadi betul sekali ada persoalan yang mendasar di aspek tidak sekedar hanya persoalan peraturan perundangan. Jadi saya kira perlu dibumikan memang pemahaman lingkungan itu. Jadi sebenarnya Enviro atau Environment Institute ini menggelar diskusi interaktif seri ini adalah memang temanya adalah kita namakan sustainability quotient itu. Jadi memang saya sedang mencari padanan yang tepat di bahasa Indonesianya. Yang dibangun adalah bukan kita belajar mengenai tadi ya seperti disampaikan biosfer macam-macam, tetapi bagaimana kita membangun merubah sikap perilaku kita yang didasarkan pada satu perubahan mental berkaitan dengan kesadaran lingkungan kita. Itu sebenarnya betul sekali Pak. Jadi tidak berwujud menjadi satu bentuk hanya seperti mata kuliah yang belajar ekologi dan macam-macam, tetapi itu seperti kita merubah paradigma, mengubah cara berpikir kita dalam melihat pembangunan. Jadi harus ada keseimbangan dan seterusnya. Saya kira saya setuju sekali Pak Edward. Saya senang inilah sebenarnya sasaran kita. Jadi sangat senang jika misalkan di Palembang juga ada kegiatan yang dapat membangun hal seperti ini. Kami juga ada teman dari Universitas Sriwijaya yang juga sebagai selain menjadi wakil ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim juga ada juga region di Sumatera Pak Edward yang dapat mendukung jika Pak Edward berkenan menularkan. Sabar maksudnya Pak. Pak Sabar Pak. Pak Sabar. Pak Sabar betul. Oh iya teman saya Pak. Oh iya Bapak dari Universitas Sriwijaya. Ya sama fakultas. Oh Pak Edward ya betul Pak Edward yang dari Unsri ya. Itu bagus sekali Pak. Saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut Pak dengan Pak Sabar, nanti kami dengan senang hati mendukung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edward. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Edward. Selanjutnya kepada Pak Syahrinuddin.
Silahkan Pak Syahrinuddin untuk bertanya langsung kepada Pak Mahawan. Sudah, sebentar Pak. Ini masih di mute. Bentar. Halo Pak Syahrinuddin. Sudah. Halo, sudah. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, baik, terima kasih. Saya tidak tahu berkali-kali terputus ya, maaf. Tidak apa-apa. Ya, begini yang ingin saya sampaikan. Kita tahu kalau yang namanya aksi mitigasi itu atau pengurangan laju pemanasan global itu bisa ditempuh dengan dua cara, apakah mengurangi laju emisi atau meningkatkan Halo. Ya, jadi Pak, saya ada pertanyaannya nih. Pak Syahrinuddin sudah bisa dengar Pak? Oh, silakan Pak. Baik Pak. Iya. Tapi sejauh ini apa yang kita lakukan itu hampir semuanya atau setidaknya sebagian besar itu bersifat mengurangi besaran emisi atau emission avoidance. Sementara upaya-upaya untuk peningkatan tangkapan karbon atau carbon sequestration secara nyata itu hampir belum ada. Yang ingin saya tanyakan, apakah atau sampai kapankah program nasional kita akan seperti ini? Sementara itu harapannya kalau kita ingin menurunkan pemanasan global atau ingin menurunkan besarnya konsentrasi CO2 di udara, itu justru yang kita perlukan adalah meningkatkan sekuestrasi. Itu yang punya peluang sangat-sangat besar. Dan itu juga yang sudah bicarakan di Paris beberapa tahun yang lalu. Yang masuk dalam per million. Saya berharap bahwa ke depan kita akan ke arah itu. Dan selama ini juga fokus kita masih di land use and land use change. Kalau saya tidak salah, maaf kalau saya salah, nanti silahkan dikoreksi Pak ya. Sementara di daerah perkotaan, itu penyebab utama emisi itu adalah penggunaan energi. Oleh sebab itu, kontribusi daerah perkotaan terhadap penurunan pemanasan global itu sampai sekarang kita masih kecil, karena itu belum menjadi target utama secara nasional. Kapan kita akan bergerak ke sana? Adakah kita keinginan untuk bergerak ke situ? Kemudian menyangkut adaptasi. Kalau kita berbicara dengan pemanasan global atau climate change, selalu ada mitigasi dan adaptasi. Adaptasi ini yang saya lihat sangat sulit ya. Sulit dalam artian pertama kita harus mempredik apa yang akan terjadi kalau terjadi pemanasan global atau kalau terjadi perubahan iklim. Itu masih pertanyaan. Kedua, belum lagi kita bertanya apa reaksi kita kalau hal itu terjadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahrinuddin. Saya kira betul sekali Pak. Jadi memang dalam kesepakatan global kita tahun 2050 itu ada yang namanya karbon netral. Jadi karbon yang kita hasilkan baik dari bernapas, sepeda motor kita, listrik kita itu diserap oleh alam secara seimbang, sehingga itu target tahun 2050. Nah ini sebenarnya yang salah satu hal yang perlu memang menjadi catatan Indonesia Pak, betul Pak. Jadi tidak hanya sekedar emisi, tapi juga mempertimbangkan isu karbon netral. Nah, berkaitan dengan karbon netral itu kemarin pada saat rencana pertemuan konferensi perubahan iklim di Chili, itu Chili mengusung isu laut karena mereka kan negaranya tipis ya, panjang tapi tipis ke bawah itu ke selatan, dari tengah ke selatan, sehingga mereka berharap dengan karbon netral yang juga mengangkat isu laut, mereka lebih cepat untuk mencapai karbon netral karena karbon juga diserap oleh laut, tidak hanya oleh darat. Nah ini di Indonesia juga kemarin pada saat akan berjalan di Chile, itu Indonesia juga sudah ditunjuk oleh negara-negara
pulau-pulau kecil untuk memimpin, karena Indonesia negara kepulauan, untuk mengangkat isu laut berkaitan karbon netral. Jadi mempertimbangkan aspek sequestration itu. Tapi karena bergeser ke Madrid, isunya agak berubah. Nah, untuk Indonesia di aspek emisi berkaitan dengan karbon netral itu, data berkaitan dengan serapan di laut itu masih sangat terbatas. Tapi ini teman-teman dari World Resource Institute bekerja sama dengan Universitas Papua itu sedang membuat satu model untuk mempertimbangkan, termasuk di dalamnya adalah karbon netral. Jadi mempertimbangkan bagaimana kalau di Papua itu apakah levelnya sekarang itu sudah karbon netral atau masih harus mereduksi emisi. Karena kalau kita melihat dari beberapa kota kecil, kemarin terakhir saya berkunjung ke Universitas Jember, mereka mengatakan sudah dikalkulasi dan itu karbon netral, bahkan surplus gitu ya. Jadi kalau surplus bisa dijual. Nah, kalau dijual kasusnya bisa seperti tadi Pak Syahrinuddin sampaikan, di perkotaan industri kendaraan bermotor harusnya dia membayar ke tempat-tempat lain yang surplus. Jadi itu dapat dilakukan. Nah, saya kira betul sekali, saya setuju. Nah, sequestration ini yang memang tidak mudah karena batasan-batasannya, apakah ini batasannya pulau dan lain-lain, karena sequestration itu boleh jadi emisinya di satu wilayah diserap di wilayah tetangga kabupatennya dan seterusnya, sehingga ini tidak mudah. Tetapi ini adalah sasaran akhir, karena memang tahun 2050 kita tidak hanya bicara di bawah 2 derajat, tetapi itu terjadi karbon netral. Demikian Pak. Kemudian untuk yang di perkotaan berkaitan dengan tadi emisi di kota, itu kemarin saya juga pernah ada dari PT Mowilex, itu dia menghasilkan karbon netral. Hanya sayangnya dia belinya ke luar negeri. Harusnya beli ke desa-desa, misalnya ke luar kota, ke luar Jawa, sehingga mendapatkan manfaat. Antara lain yang tadi Pak Syahrinuddin sampaikan berkaitan dengan upaya adaptasi. Dan memang adaptasi itu sangat sulit, Pak. Betul, sangat kompleks, sehingga tidak mudah metodenya, karena turunan perubahan iklim banyak sekali, entah itu cuaca ekstrim, habis itu cuaca ekstrim, nanti yang sensitif apa saja, habis sensitif apa saja, apa yang dilakukan masyarakat. Jadi variabelnya saja minimal ada 5 itu kalau berdasarkan teorinya, sehingga kalau untuk mengangkat isu adaptasi, ini yang tadi disampaikan peta dari KLHK itu juga masih sangat terbatas. Betul sekali Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Syahrinuddin. Selanjutnya Ibu Yurika Nantan, silakan Ibu. Halo, dengan Ibu Yurika Nantan dari Poltek KP Bitung, silakan Bu. Halo, dengan Bu Yurika. Iya, halo, kedengaran? Suaranya agak kecil Bu, kecil suaranya. Ya, sudah. Ya, sudah. Silakan Bu. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Menyambung dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Ini masih masalah energi. Seperti yang tadi Bapak Mahawan katakan, kalau emisi ini meningkat, ada kecenderungan untuk emisi ini meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk konsumsi energi ini cenderung stagnan, bahkan bisa juga meningkat tergantung dari 2 poin itu tadi, yang jumlah penduduk dan kesejahteraan. Nah, apakah tidak ada cara untuk memanfaatkan emisi yang meningkat ini sehingga dapat dijadikan sumber energi yang terbarukan? Ya, itu saja. Baik, Ibu Yurika, terima kasih. Silakan Pak Mahawan. Oke, baik, terima kasih Ibu Yurika. Jadi selama ini memang berkaitan dengan energi lebih cenderung mencari sumber-sumber baru. Saya memang sampai sekarang belum pernah yang secara umum menyampaikan bagaimana memanfaatkan emisi yang terjadi terus dikembalikan menjadi sumber energi. Yang dilakukan adalah
ada meningkatkan atau melakukan konservasi energi sehingga energi semakin efisien yang kita pakai, antara lain seperti emisi yang dihasilkan dari apa yang digunakan istilahnya fugitif atau energi yang tidak sengaja dilepaskan dari proses produksi atau proses kegiatan itu dikurangi. Jadi demikian Bu Yurika. Jadi selama ini kalau bergeseran adalah kita menggunakan energi terbarukan, contohnya dari mobil ke mobil listrik. Meskipun di beberapa penelitian seperti kebisingan saja dapat digunakan menjadi energi, tapi itu skalanya sangat kecil. Demikian Bu Yurika, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mahawan. Baik Bu Yurika, sama-sama. Ya, selanjutnya dan pertanyaan terakhir sebagai penutup dari Pak Darojat Ali, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Darojat. Ya. Ada suaranya. Ya, sudah Pak. Sudah terdengar. Baik, terima kasih Pak Mahawan. Selamat pagi semua, Pak Mahawan. Yang ini mungkin nyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Edward mungkin terkait dengan pendidikan. Karena memang kalau saya melihat ini berbicara sustainable ini keberlanjutan, ketika kita bicara sosial ini otomatis tergambar kita bagaimana kenapa apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi tentu ini tidak akan terlepas dari perubahan sosial. Nah, di masyarakat ini kita melihat masyarakat yang melakukan pelaku sekarang itu beda dengan pelaku yang lama. Yang di depan juga sama, 10 tahun, 20 tahun. Kemudian pelakunya berbeda juga. Artinya masyarakat ini tidak statis dan berubah orang. Jadi ini pendekatannya saya lebih tadi menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Edward. Ini harus terintervensi juga ke wilayah pendidikan. Ini kita merekomendasi betul karena memang walaupun kita sudah punya Perpres 87 2017 tentang pengembangan PPK, penguatan pendidikan karakter, itu dari 18 karakter yang ditanamkan itu salah satunya adalah peduli lingkungan. Dan ini mungkin bisa di-stressing karena memang pelaku 2030 mungkin bukan kita. Yang pelaku pencemaran sekarang juga ini orang-orang yang sekarang yang juga berbeda dengan orang-orang dulu. Jadi orangnya berarti kalau saya lihat tidak ada perubahan perilaku di masyarakat, tapi yang ada adalah perubahan orang, perubahan generasi. Artinya kita sulit mengintervensi, merubah perilaku masyarakat ketika tidak bicara ini. Karena yang kita rubah sekarang, mungkin ketika dia berubah nanti, mungkin terjadi 20 tahun yang akan datang. Ya ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, artinya tanda kutip, mohon maaf, mungkin udah tua gitu. Kita sekarang kasih pendidikan, usianya 50, ketika dia sadar usianya sudah 70. Artinya tidak ada yang bisa dilakukan apapun gitu. Artinya yang mereka berharap pasti ke anak generasi berikutnya. Artinya disiapkan untuk usia yang ketika dia bisa melakukan sesuatu, disiapkannya berarti kepada mereka yang memiliki usia yang lebih muda. Mungkin merekomendasikan untuk lebih dikuatkan ke pendidikan karena memang kita akan berhadapan dengan generasi-generasi berikutnya, generasi berikut yang akan melakukan perubahan di masa yang akan datang. Mungkin itu yang lebih yang kelihatannya lebih sangat-sangat penting untuk menjadi concern kita, mengintervensi atau merekomendasikan ke sektor pendidikan untuk lebih menguatkan ini karena memang koridornya sudah ada, perpresnya sudah ada. Cuman kita melihat bahwa ini mesti di-push lagi, mungkin ini menjadi PR kita untuk bisa melakukan pendekatan itu. Mungkin ini juga berpengaruh terhadap model yang berkaitan dengan pendekatan bagaimana perubahan iklim yang harus dilakukan. Demikian Pak Mahawan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darojat. Ya, saya setuju sekali. Dan inilah sebenarnya kalau di dalam isu salah satunya perubahan iklim dan isu lingkungan yang lain, persoalan sosial, ilmu sosial ini yang tertinggalkan. Ini yang entah tertinggalkan, pokoknya padahal ini sebenarnya kuncinya di sini karena kita sebenarnya merubah perilaku. Nah, betul sekali Pak. Jadi saya sendiri mengajar di universitas itu ternyata banyak juga yang bisnis as usual yang terjadi. Jadi ini beberapa tim juga ini Mbak
Alminta ini juga alumni mahasiswa saya, juga tim yang ada juga beberapa peserta juga alumni mahasiswa saya, dan saya kira juga Bapak Ibu banyak yang mengajar dan seterusnya. Memang kelihatannya kita harus melampaui sekedar pendidikan formal yang kalau kita melihat kecepatan kerusakan lingkungan itu yang terjadi adalah eksponensial polanya, sehingga kelihatannya kalau saya setuju dengan Pak Edward tadi sampaikan bahwa kalau kita memasukkan dalam konteks kurikulum itu menjadi kita masih belajar ekologi itu, dan lagi kayaknya harus lebih dari itu. Saya setuju dengan Pak Darajat. Jadi, Environment Institute ini mencoba dialog interaktif ini adalah salah satunya adalah agak sedikit keluar. Jadi kenapa saya tidak melakukan ini di kampus, tetapi saya membentuk institusi sendiri, kemudian membangun berbagai yang memungkinkan yang saya dapat lakukan secara sukarela, itu berharap dapat menyasar perubahan-perubahan sosial. Nah, salah satu yang disasar adalah tadi karena Pak Darajat menyampaikan perubahan itu perlu waktu, bahkan ada ahli sosial mengatakan merubah itu minimal berubah itu 30 tahun itu untuk merubah. Nah, milenial itu menjadi sasaran yang penting, itu betul Pak, milenial. Jadi karena dialah yang akan terdampak, generasi yang paling terdampak, sehingga keadilan generasi itu mau tidak mau harus melibatkan milenial untuk dibangkitkan. Nah, ini yang sebenarnya ini bahasa saya sehingga saya di sosial media menggunakan bahasa yang sangat berharap milenial bisa menangkap itu, karena nanti seperti tadi Pak Darajat sampaikan, nanti kalau sudah umur 40 sudah terlambat dia berubah. Nah, berubahnya harusnya sekarang. Nah, kebetulan juga kemarin saya diundang teman-teman dari HIPMI, Pak, pengusahanya mayoritas milenial dan mereka di sektor energi, dan saya kira itu adalah satu komunitas yang sangat penting bagaimana Indonesia di mana isu energi sangat penting, para milenial berada di sana, sehingga cara berpikir itu kemarin juga agak lucu juga, ada pertanyaan ya jangan sustainable amat gitu. Jadi istilah itu pun masih menunjukkan bahwa perubahan sosial kita belum tuntas, sehingga saya setuju kita mesti melakukan satu perubahan sosial yang melampaui dari sekedar pendidikan formal. Saya kira luar biasa masukannya Pak Darajat. Mungkin tidak hanya milenial Pak, generasi Z, generasi Alpha juga sudah mulai ini, karena memang generasi milenial kan sekarang sebetulnya sudah menjadi pelaku. Justru yang nanti pelaku berikutnya generasi Z, generasi Alpha juga mesti. Sebetulnya ada pendekatan sekarang itu, ada beberapa negara juga yang menggunakan pendekatan ekopedagogik. Artinya dalam proses belajar itu pendekatan lingkungan mesti menjadi harus menjadi pertimbangan dalam bukan muatan yang akan diberikan setiap materi pembelajaran. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya setuju ya, itu betul. Jadi kalau kita menggunakan bahasa milenial, jadi termasuk yang XYZ itu yang belakangan ya. Kalau yang baby boomer ini yang dulu punya dosa banyak, merusak lingkungan, jadi sekarang waktunya ini sama. Iya, udah telat Pak. Iya, udah telat. Pak Darajat, terima kasih Pak Darajat. Terima kasih Mbak Nita. Iya, terima kasih banyak Pak Darajat. Wah, ini seru sekali Pak, diskusinya lebih dari 15 menit yang harusnya kita tetapkan waktunya. Jadi mungkin bisa disimpulkan Pak diskusi pada hari ini, singkat aja pemahaman bahwa kelihatannya dari beberapa segi pertanyaan dari peserta menyinggung masalah pendidikan, dan ini setuju sekali Pak. Mungkin bisa stressingnya ke sana. Kebetulan juga untuk pelajaran anak-anak sekarang itu kebetulan memang ada Pak mata pelajaran lingkungan hidup. Kebetulan anak saya SMP ada mata pelajaran lingkungan hidup, tapi yaitu Pak pembelajarannya masih hanya seputar biologi dasar. Nah, ini tidak ada tentang emisi mesti seperti apa. Nah, ini mungkin Pak Mahawan bisa disimpulkan singkat aja Pak sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nita. Jadi pertama Bapak Ibu terima kasih sekali, diskusinya sangat hidup, dan ini kami berseri, jadi akan terus selalu, dan saya pastikan Bapak Ibu akan selalu diupdate oleh tim kami untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian
saya kira apa ya hasil diskusi utama hari ini relevan dengan apa yang seri yang kami sampaikan, yaitu sustainability quotient. Jadi sebenarnya melampaui dari sekedar pengetahuan atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan ekologi, kemudian perubahan iklim, lingkungan dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita dapat bersama-sama melakukan perubahan-perubahan sosial yang sangat kompleks dan tidak mudah. Antara lain adalah melalui pendidikan formal maupun aktivitas atau aksi-aksi yang tidak formal melalui sistem pendidikan. Dan tentu saja itu hal yang harus kita lakukan, dan itu tidak ada pilihan lain, karena dekade 2020-2030 banyak saintis, ilmuwan yang mengatakan bahwa ini adalah dekade penting. Tidak hanya persoalan perubahan iklim, ternyata COVID-19 menghentakkan kita, ternyata isu lingkungan dampaknya luar biasa banyaknya dan bisa sangat berdampak luar biasa. Oleh karena itu, menghadapi situasi sustainability revolution ini, kemudian juga di tahun 2030 banyak hal berkaitan menghadapi puncak krisis global, tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukan satu perubahan, dan itu harus cepat terjadi. Oleh karena itu stakeholder engagement atau kita selalu membangun konektivitas, saling berbagi, kemudian saling juga melakukan aksi bersama-sama, diharapkan dapat mempercepat perubahan itu terjadi, dan berharap tentu Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menghadapi global krisis berkaitan dengan kondisi lingkungan global. Saya kira itu Mbak Anita kesimpulan umum dari atau mungkin penutup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mahawan. Kita sudahi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang luar biasa sekali bertanya, memberikan tanggapan, dan memberikan pencerahan-pencerahan baru. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Mahawan atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Kita akhiri, dan selamat berpuasa untuk umat muslim yang besok akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah walaupun dalam kondisi pandemi COVID seperti ini yang cukup memprihatinkan. Baik, terima kasih banyak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di sesi berikutnya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa isi survei dan pollingnya ya untuk kegiatan kami berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, terima kasih banyak Pak Alfi, Mbak Alnidi, ada Pak Asep Haryo, ada Ibu Asri Kenyo, kemudian ada Balkis, Pak Skriston, Pak Diartoko, Ibu Elsari, Ibu Erika, Pak Gerson, terima kasih banyak Pak Hans, Ibu Indah, Bapak Irfan, Pak Kusno, Pak Syahrinuddin, Pak Tatan, Ibu Yurika, terima kasih banyak. Nanti kami akan informasikan berikutnya ya Bu, Bapak untuk kegiatan berikutnya.